Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan dari setiap hidup kami, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang melingkupi setiap kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang hebat, buat pemeliharaan-Mu yang hebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami ada sampai saat ini karena kami mengalami kasih anugerah-Mu. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di waktu saat yang luar biasa. Saat yang terbaik adalah kita berada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam persekutuan umat Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan membaca pembacaan teks Alkitab yang terambil dalam kitab Ayub ayat 3 pasal 3 ayat 20. Kita membaca kitab Ayub pasal 3 ayat 20. Kisah penderitaan Ayub saya rasa tidaklah asing bagi kita, di mana seringkali setiap anak Tuhan pada saat mengalami tantangan, pergumulan, persoalan, kadang-kadang ada statement atau pernyataan untuk meneguhkan hatinya bahwa masalah kita ini belum seberat masalah yang sedang dialami oleh Ayub. Nanti yang mengalami masalah seperti Ayub juga memberikan peneguhan hatinya. Masalah kita belum mencucurkan darah sampai pikul mati di atas kayu salib. Di sini kita bersyukur Alkitab memberikan
contoh, memberikan keteladanan, di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kita ada di dalam kasih setianya, kita ada di dalam kedaulatannya, kita ada di dalam pemeliharaannya, kita ada di dalam penyertaannya. Yang disertai Tuhan katakan amin, puji Tuhan. Kita sama-sama membaca ayat 3 ayat 20, 1, 2, 3. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati. Kita orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang mengalami kasih karunia, kemurahan Tuhan. Sudah dicanangkan dalam pelayanan di tempat ini bahwa tahun 2025 adalah tahun terang. Minggu kemarin sudah kita menerima bagian firman Tuhan bahwa terang itu terus harus kita jaga, tetap menyala, tetap bersinar apinya. Cahayanya yang ada di dalam hidup kita adalah cahaya di mana Kristus nyata di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa terang bercahaya bagi hati yang pedih. Baru mengawali tahun 2025, tidak banyak di antara kita, bahkan tidak sedikit juga, baru start sudah ada masalah-masalah yang harus kita hadapi dan kita harus selesaikan. Tapi pagi hari ini saudara bisa melihat kitab Ayub mencatat mengapa terang diberikan kepada orang yang bersusah-susah, kepada orang yang hidup, yang mengalami pedih hati. Kita bisa belajar di dalamnya. Kalau kita melihat latar belakang daripada kehidupan Ayub, masalah yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi, bahkan di dalam ketahanannya sebagai orang saleh, orang yang tidak bersalah, orang yang jujur, sehingga dia harus mengeluarkan sebuah keputusan, mengutuki hari kelahirannya. Sepertinya ada yang salah dalam kehidupan ini. Sepertinya ada yang kurang benar di dalam kehidupan ini. Untuk apa aku dilahirkan? Bahkan Ayub mengutuki hari kelahirannya. Seakan-akan dia ada di dunia ini, dia ada di dalam kehidupan ini, sepertinya sia-sia. Kita melihat saudara hari-hari ini, di awal tahun 2025, masalah demi masalah, bahkan masalah yang besar, tidak melihat orang kecil, orang besar, orang biasa maupun orang berkedudukan, orang susah maupun orang yang berkelimpahan. Saudara lihat, adakah yang terluput dari masalah? Tidak ada. Selama kaki kita masih menginjak bumi.
masalah di dunia ini adalah masalah yang rumit. Bahkan pada satu titik perjalanan itu harus melewati lembah kekelaman, melewati bayang-bayang maut. Bahkan kesesakan demi kesesakan pun bisa kita hadapi. Adakah yang masuk tahun 2025 di awal sampai detik ini, saudara masih tetap bersuka cita meskipun masalah yang kita hadapi? Tetap bersuka cita. Tapi pertanyaannya, adakah di awal tahun ini saudara belum menghadapi masalah? Kalau kita jujur Pak, baru start ini, masalah sudah tiba. Baik masalah kita secara pribadi maupun masalah orang-orang yang ada bersentuhan dengan kita. Dan mereka membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan perhatian kita, dan tidak menutup kemungkinan juga menuntut untuk kita ambil bagian di dalam pengorbanan kita. Ibadah baru mulai, saudara. Kita sudah adu rapi, sudah ada yang datang bawa masalah. Tapi itulah gereja. Gereja harus mewartakan kabar baik, memberikan cahaya Kristus bagi dunia ini, menjadi jawaban bagi setiap persoalan. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, bahkan dia mengingini kematiannya. Ini masalah seberat apa sebenarnya, sehingga dia harus mengingini kematiannya, mengutuki kelahirannya. Sepertinya hidup ini bukanlah hidup. Kehidupan ini sepertinya juga sia-sia. Manusia hidup banyak masalah, masalah silih berganti. Tapi saya bersyukur pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah? Bahkan Ayub mengalami pertentangan. Ayub mengalami ketidaksabaran. Rumitnya hidup. Dan di sini kita sama-sama belajar. Mengapa cahaya, terang itu dibutuhkan bagi orang yang mengalami persoalan. Mengapa terang itu dibutuhkan untuk menjadi jawaban bagi orang yang pedih hati. Tapi saya bersyukur pagi hari ini kita ada di dalam terang. Dan kita beribadah di dalam gereja Bethel Indonesia, terang bagi bangsa-bangsa. Kenapa visi gereja ini terang? Karena kehidupan itu adalah terang. Dan terang itu adalah kehidupan. Saudara melihat gereja bersinar, gereja memancarkan cahayanya. Semakin gereja mengalami tantangan, semakin kita anak-anak Tuhan mengalami masalah. Justru di dalam persoalan itulah terang itu semakin bercahaya. Dan kita bisa memberikan kesaksian jawaban bagi dunia.
meneguhkan sesama anak-anak Tuhan bahwa di dalam kita Allah turut bekerja untuk menjawab semua persoalan kita. Karena terang itu sendiri adalah terang di dalam kehidupan. Kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak memiliki iman percaya kita kepada Tuhan, sehebat apapun, sekuat apapun, apapun yang kita andalkan di dunia ini, kita adalah orang-orang yang rapuh sebenarnya. Baru-baru peristiwa Natal, dan setiap gereja ada bagian prosesi yaitu menyalakan lilin. Pada waktu lilin dinyalakan, saudara perhatikan, maka dengan sendirinya api itu akan memakan, dia punya batang lilin. Dia tambah tumbuh naik atau tambah habis turun ke bawah? Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa terang itu adalah kehidupan. Bagian daripada pembacaan kita pagi hari ini, mengapa terang diberikan kepada orang yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati. Terang harus menyala dan tetap hidup. Terang adalah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah terang. Dan terang itu bagi orang percaya, kita hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam pimpinan penyertaan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Bahwa kehidupan ini tidak ada yang sia-sia. Meskipun Ayub sempat mengutuki kelahirannya, menginginkan kematiannya, mengalami pergumulan, pertentangan, bahkan ketidaksabarannya. Kan seringkali kita orang Kristen ini kalau sedang menghadapi masalah tidak cepat cari Tuhan, tapi bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri, sibuk sana sibuk sini, lari sana lari sini, pusing. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, iman yang teguh, percayalah bahwa Bapa penuh dengan kasih setianya. Dia menyertai, Dia mengasihi kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pasti memberikan jawabannya. Kita harus bertumbuh dalam kesabaran. Kita harus bertumbuh dalam kepekaan. Kita harus bertumbuh dalam kekuatan, dalam menantikan jawaban Tuhan. Bukan berarti kita berdiam diri dan menantikan. Bagian kita kerjakan bagian kita. Artinya jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan. Jangan ada keraguan bahwa kuasa kasih Tuhan itu besar. Dia sanggup menjawab semua pergumulan persoalan kita. Yang kedua, mengapa terang diberikan kepada orang yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Supaya terang itu terus diperbaharui. Betapa rapuhnya manusia. Pada saat lilin menyala, api sudah menyala, dia akan memakan habis batang lilin, dan semakin lama berjalan dengan waktu dia semakin habis. Itulah kehidupan, saudara.
Kita yang sudah umur di atas setengah abad, waspadalah, waspadalah, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan cari lagi penonggak, suplemen, penguat otot. Memang sudah waktunya. Taruh kunci di mana, lupa di mana. Bener enggak? Faktor U katanya faktor U. Tapi saya percaya apapun faktornya, cahaya kemuliaan Kristus itu harus terus diperbaharui dalam kehidupan kita. Karena itu bisa pudar. Karena itu bisa hilang. Digerus masalah dunia ini tidak bisa dipungkiri, saudara. Kadang saya mau melakukan urusan sesuatu, dibilang faktor U juga. Kadang-kadang pikiran ini bisa nggak fokus, saudara. Agak selep sedikit lah. Karena buru-buru, sudah ambil kunci, sudah on motor, lupa helm. Kembali ke dalam ambil helm, angkat, saudara. Sampai di luar saya ketawa. Tuhan, inilah manusia betapa rapuhnya. Saudara tahu apa yang saya angkat? Bukan helm, saudara. Saya angkat kursi bawa keluar, saya bingung, saya kursi ini mau pakai apa? Kursi biru ini saya taruh di samping motor, saya pegang begini. Saya nggak cerita sama Ibu Yati, pasti ketawa nanti. Betapa rapuhnya manusia. Tetapi pagi hari ini saya bersyukur. Dalam keadaan kelemahan kita, biarlah cahaya Kristus terus menyala di dalam kehidupan kita. Cahaya itu yang memberikan kehidupan, memberikan nilai kehidupan. Apapun kekurangan kita, apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, jangan pernah memudarkan cahaya ilahi di dalam kehidupan kita, karena itu adalah naturnya. Allah yang setia, kita harus setia. Allah yang berkarya, kita tetap berkarya, memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bicara hasil relatif. Ada yang dapat lebih, ada yang dapat cukup, ada yang dapat pas-pasan. Tapi percayalah, yang lebih juga nggak tambah-tambah lebih, dia cukup di situ. Karena masalahnya juga di situ. Yang pas-pasan pun tidak akan mati karena kekurangan itu. Kecuali orang itu memudarkan cahayanya dan lenyaplah kehidupan. Tapi saya percaya pagi hari ini bersama dengan Tuhan kita terus menjalani kehidupan iman percaya kita bersama dengan Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia, kesulitan apapun kita selalu mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kemurahan. Sulit untuk dipikirkan bukan berarti tidak ada jawaban. Sepertinya tidak ada hasil bukan berarti tidak dapat terpenuhi apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita. Di sini kita bersyukur. Meskipun kehidupan itu perlahan, merenggut, memakan usia, Alkitab luar biasa menjawab. Sampai kapan? Sampai putih rambut. Sampai putih rambutku. Sampai putih rambutmu. Allah tetap menopang. Allah tetap menggendong.
Saudara selalu mengalami kekuatan baru, terus diperbaharui cahaya ilahi itu. Jangan kendor. Ibadah kita ini hanya sesaat, saudara. Dan kita bersyukur, saudara beribadah di tempat yang sederhana. Pulang dari sini saudara kemana? Ke rumah, fokus. Kembali kehidupan keluarga, rumah tangga. Paling-paling kasih nyala kompor. Ke dapur siap, masak untuk makan siang. Saudara bersyukur. Kalau gereja-gereja besar yang ada di mall, khotbahnya sesaat, ibadah sesaat. Jalan pulang sore banyak di mall, makan di sana, nikmati, belanja. Bener enggak? Jangan-jangan firman lupa lagi. Itulah kehidupan, saudara. Apakah dalam kesederhanaan kita, saudara mengalami kekurangan? Tetap kita bawa syukur. Apakah yang mengalami kehidupan nyaman, mereka aman sejahtera? Mereka juga mengalami persoalan, ada pergumulan, sama. Tapi firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita, jangan pudarkan, bahkan jangan hilangkan cahaya kehidupan itu dalam kehidupan kita. Tahun ini adalah tahun terang. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, makin hari makin kuat, makin hari makin jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita berikan yang terbaik kehidupan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita, kehidupan kita, kita memiliki makna, kita memiliki arti bahwa kita ini adalah kekasih Tuhan. Tuhan punya proyek besar di dalam setiap kehidupan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dengan kapasitas kita masing-masing. Saudara nggak usah lihatlah yang lebih atau lihat yang kurang. Masing-masing kita sudah ada porsinya. Sekarang tinggal bagaimana dengan porsi yang ada itu, kapasitas yang ada itu, potensi yang ada itu. Mari kita bawa naik. Kita bawa lebih untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun manusia yang rapuh ini, tapi jangan lupa kita adalah manusia ilahi. Manusia yang diurapi. Manusia yang dipanggil mendekat kepada Allah, manusia yang dikasihi, manusia yang diberikan rancangan kemuliaannya, manusia yang dibenarkan. Harusnya kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Semua yang kita lakukan pasti berhasil. Anak-anak kita pasti berhasil. Kecuali kalau cahayanya kita sendiri yang padamkan. Jangan dipudarkan, jangan dipadamkan. Ini hanya bicara waktu, saudara. Bicara waktu itu relatif. Waktu saudara dengan waktu saya masing-masing punya takaran yang berbeda. Ada yang waktu 24 jam itu rasanya wah, lama. Lebih dari cukup. Tapi ada juga 24 jam itu rasanya kurang, saudara. Sampai begadang-begadang kan. Tapi ada juga yang 24 jam dia atur, dia planning begitu rupa. Pas. Bangun jam sekian. Kan motivator-motivator nasihatin kita kan begitu. Kalau kita lihat di media, cara ngaturnya begini.
begini. Ada orang punya waktu, tapi nggak ada energi, nggak ada tenaga. Kenapa? Karena sakit. Ada yang punya waktu sehat, tapi kesulitan mengatur keuangannya. Hari ini cukup untuk hari ini, benar enggak? Tapi percayalah di antara kita, biar hari ini cukup untuk hari ini, tetap kita masih bisa jadi berkat. Masih bisa berbagi. Bagi orang-orang yang bersusah dan pedih hati, untuk mendatangkan penghiburan, untuk mendatangkan sukacita yang sama. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah, tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan ada orang menangis kita tertawa. Jangan ada orang tertawa kita menangis. Kehidupan ini harus sinergi. Jangan yang melihat waktunya sepertinya panjang kita berkata dia malas. Yang 24 jam rasanya kurang sampai begadang-begadang, kita berkata bahwa orang itu jadi budak kehidupan. Inilah saudara kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita tetap bisa menjaga bahwa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati. Ada yang sehat, ada yang punya waktu, sulit ngatur duitnya. Sudah di pos-pos, ini posnya ini. Sampai uang persembahan saudara. Kerinduan hati ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi saya selalu sampaikan kepada jemaat, baiklah kita menjadi bijak. Kita atur baik-baik. Komunikasi itu penting, diskusi suami dan istri didiskusikan. Oh pos ini. Tapi di antara kita juga pasti bertanya dalam hati, kalau ada Pak, kita kerja aja, kadang masih sama saudara. Itulah kehidupan. Firman Tuhan meneguhkan kita pagi hari ini. Jangan pernah pudarkan cahaya yang dikaruniakan kepada kita. Harus terus diperbaharui. Dengan cara apa kita memperbaharui? Ini pertanyaannya. Kita dipanggil mendekat. Kita dipanggil untuk mengalami persekutuan dengan Allah. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kehidupan kita jangan tinggalkan kehidupan doa. Jangan tinggalkan kehidupan saat teduh. Perenungan kita akan firman Tuhan. Belajar terus, baca. Renungkan siang malam, diingat. Firman Tuhan yang kita terima. Kita merespon, menghargai, menghormati dengan takut dan cinta akan Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Lakukan kehendak Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Itu memberikan energi yang besar. Apapun tantangan kita, percayalah. Meskipun lilin itu semakin pendek, cahayanya tetap bersinar. Sampai kehidupan ini selesai. Sampai pertandingan ini kita selesaikan dengan baik. Mencapai garis akhir, mencapai garis finish. Dan kita mengalami kasih setia Tuhan. Kehidupan.
cahaya adalah kehidupan itu sendiri. Dan sampai waktunya kita akan berjumpa dengan cahaya yang sejati, terang yang abadi di dalam kemuliaan Tuhan yang Dia janjikan. Jangan pernah pudar. Kita mengalami kelelahan-keletihan dalam kehidupan ini. Tapi jangan sampai terang itu lenyap. Saya bersyukur pelayanan di tempat ini Tuhan berikan penyataan kasih-Nya, kuasa kekuatannya mengantar kita sampai hari ini. Gereja Bethel Indonesia, jemaat terang bagi bangsa-bangsa. Dan itu semua sudah digenapi, saudara. Sudah digenapi. Tapi masalahnya seringkali kita menakar mengukur dengan takaran budaya. Keberhasilan diukur dengan sukses ekonomi, benar enggak? Paulus pun mengalami hal yang sama. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus, kepemimpinan politik, latar belakang budaya masyarakat, Yunani, Romawi, kemakmuran, kesejahteraan. Dan pada waktu Paulus menyatakan bahwa dia adalah Rasul Kristus, Rasul yang dipilih, Rasul yang diutus, menjadi persoalan, saudara. Dia harus melakukan pembelaan, apologetikanya dia sebagai seorang rasul. Loh, dia namanya Rasul Allah, tapi kenapa minta sumbangan untuk memberkati, memberikan keuangan, kumpulkan uang dari jemaat, bawa ke Israel? Kenapa dia mengalami kehidupan tidak dalam kemakmuran, tapi harus jual apa? Jual tenda. Kehidupan yang sederhana. Dan Paulus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ini tantangan kita hari-hari ini. Dunia sedang menuntut suatu kehidupan. Kalau kita tidak mengalami kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan, oh itu orang Kristen gak diberkati. Tapi pagi hari ini kita sama-sama meneguhkan hati kita, firman Tuhan, biarlah menjadi jawaban bagi kita. Bahwa kehidupan itu adalah terang itu sendiri. Dan terang tetap bercahaya, bersinar, menyala. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, memegang teguh iman percaya kita di dalam Kristus. Dalam kasih karunia Allah, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, menerangi, memberikan cahayanya, menyinari kehidupan kita. Kita berjalan di dalam terang. Dan hari ini terang itu dibutuhkan di tengah kegelapan dunia. Nyalakan cahaya yang sejati yang datangnya dari surga, sebelum cahaya dunia yang semu membakar kehidupan kita dan meredupkan, melenyapkan cahaya yang sejati. Itu pilihan kita sebenarnya, saudara. Kita tetap bersandar, berjalan bersama dengan Tuhan, atau kita mengejar dunia ini. Itu pilihan kita. Kalau kita menerima cahaya kasih karunia yang datangnya dari surga, kita semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin setia, semakin hari semakin sungguh-sungguh mau mengasihi, melayani Tuhan. Amin. Tapi semakin kita mengejar kehidupan yang fana ini, dunia ini, kumpul sekian lama, saudara, sisa menikmati lenyap sesaat.
tinggal kita pilih. Batang lilin yang rapuh dan dimakan hari, waktu, dan usia, dan sampai waktunya dia akan lenyap dan memakan api itu sendiri. Atau kita biarkan yang rapuh ini menjaga tetap api itu, pelita tetap menyala dalam kehidupan kita, dan kita tetap menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, mewartakan kabar baik bahwa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita pasti berhasil dalam kehidupan ini. Ada berkat sukacita, ada berkat damai sejahtera, ada berkat yang dia janjikan adalah kemuliaan. Ayat yang terakhir kita sama-sama membaca di dalam Mazmur 97 ayat 11. Mazmur 97 ayat 11. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bagaimana kita bisa tulus hati? Kalau kita tidak menjaga cahaya terang ilahi itu, tetap bercahaya dalam kehidupan kita. Terbit bagi orang benar, ada sukacita. Dan kita hidup dalam kehidupan ini dengan kehidupan yang tulus. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sudah belajar di dalam Ayub, kitab Ayub 3 ayat 20. Terang bagi hati yang pedih. Terang itu adalah kehidupan itu sendiri. Terang harus tetap bersinar, bercahaya, diperbarui dari waktu ke waktu, hari ke hari, bahkan tahun ganti tahun. Bukan berarti memasuki tahun 2025 ini sudah berjalan di kalender yang kesekian ini. Kita sudah luput dari masalah. Masalah tetap silih berganti. Haleluya. Yang dikris masalah katakan haleluya. Haleluya semua. Tetapi yang cahaya Kristus tetap menyala, menyinari kita. Berjalan semakin hari semakin teguh bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Rince berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan sekalian untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Makasih Bu, Tuhan berkati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar,
Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa ibadah pagi hari ini. Dalam kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah boleh terselenggara atas kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini sampai saat ini. Kami mengecap kebaikan-Mu, kami membawa syukur. Melalui waktu, energi, tenaga, hati kami, hidup kami ada di dalam hadirat-Mu. Firman-Mu yang sudah meneguhkan, terang-Mu yang sudah menyinari, dalam cahaya kemuliaan-Mu memenuhi setiap hati kami, memahami maksud dan rencana-Mu yang hebat. Dan kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kami percaya kami mengalami berkat sukacita, damai, sejahtera di dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pernikahan, bahkan masa depan anak-anak, tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, hikmat, pengetahuan, cinta Tuhan. Lebih hebat lagi Tuhan, Engkau nyatakan pemulihan perekonomian dalam berkat kesehatan, sukacita, damai, sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Pagi hari ini kami bawa di hadapan-Mu boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Sebagai korban syukur kami. Dan kiranya Bapa di surga tetap mengasihi kami sampai pada kesudahannya, dan dari generasi ke generasi sampai anak cucu diberkati Tuhan, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan Kau menjaga memelihara mereka, menyatakan kasih setia-Mu, kemuliaan-Mu, menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib di antara bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Kami bersyukur pelayanan Gereja Betel Indonesia, Jemaat Terang bagi Bangsa-Bangsa boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Kami boleh mengalami kehadiran-Mu, kuasa dan kasih-Mu, pemulihan demi pemulihan terus Engkau kerjakan. Kami boleh mengecap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk bangsa dan negeri ini. Daerah kami Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh daerah Nusa Tenggara Timur. Dari Bapak Presiden, Wakil, pejabat yang ada, kementerian yang ada, jajaran yang ada, kabinet yang ada. Tuhan memberkati bersama keluarga, tanggung jawab mereka, kekuatan hikmat, kesehatan yang dari surga Tuhan limpahkan. Gereja Betel Indonesia, dari pusat, daerah, bahkan para gembala gereja Tuhan di seluruh daerah, pelosok negeri, bahkan yang di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati. Nyatakan rencana-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kehadiran-Mu, mujizat demi mujizat, kuasa firman-Mu di dalam kuasa hadirat-Mu. Dunia boleh dipulihkan, gereja dipulihkan, jemaat Tuhan dipulihkan. Kami menaikkan syukur. Terima kasih Bapa, kelangsungan hidup atas setiap kami percaya. Masa depan kami indah di dalam Tuhan. Kekuatan, pengurapan, hikmat, kasih Tuhan yang besar dalam kekuatan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Kami mengucap syukur sementara kami kembali ke rumah masing-masing. Dalam perlindungan, penyertaan, penjagaan Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan menjaga, mengalpakari dengan tembok berapi-Mu. Dijauhkan dari setiap rancangan jahat, kecelakaan, bahaya dalam bentuk apapun, bahkan kerugian, hal-hal apapun, rancangan daripada kuasa kegelapan. Tuhan halau patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah rancangan penuh damai sejahtera, masa depan penuh dengan harapan, berkat yang berlimpah atas kehidupan umat-Mu, menaungi, melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah umat-Mu kembali ke rumah,
membawa berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi, dari Bapa segala terang. Arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan, berkat perlindungan, penjagaan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang kuat dalam pimpinan penghiburan Allah Roh Kudus menyertaimu dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemputmu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini terima dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Teguhkan hatimu seteguh batu karang, kokohkan imanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.